Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi kelas 2. Mudah-mudahan kamu semua selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan agar kamu diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan disampaikan. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sebelum Pak Guru mulai ke materi yang akan disampaikan, terlebih dahulu Pak Guru ingin bertanya, siapakah yang tadi pagi sudah sholat subuh? Sudah semuanya? Bagus. Siapa yang sudah membantu orang tua? Ya, bagus ya. Alhamdulillah anak-anak kelas 2, Pak Guru yakin itu anak-anaknya rajin. Sip. Nah, baiklah, langsung ke materi pada pagi hari ini. Untuk kelas 2, materi yang pertama atau bab yang nomor 1, ya, pelajaran 1 yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya. Dan kita lanjut ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini? Nah, ini ya. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2, pelajaran 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Nah, untuk pertemuan 1 nanti akan ada 2 pertemuan ya. Untuk pertemuan yang pertama atau yang hari ini itu adalah kita akan membahas sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu apa itu sikap jujur? Ya, jujur artinya kalau secara bahasa, jujur itu artinya lurus hatinya, ya. Lurus hatinya. Nah, kalau lurus berarti tidak menggok-menggok, ya, tidak belok-belok atau tidak menyimpang, ya. Nah, kalau secara umum berarti jujur artinya berkata atau berbuat, ya, sebagaimana yang seharusnya, ya, berkata sesuai dengan apa adanya, berbuat sebagaimana seharusnya. Tuh. Nah, tujuan kamu mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad ini yang pertama adalah siswa atau kamu dapat mengetahui sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kamu tahu ternyata baginda Nabi Muhammad suri tauladan kita itu adalah Nabi yang jujur, mencontohkan sikap jujur, ya. Yang kemudian yang kedua yaitu siswa dapat meneladani. Ya, meneladani artinya mencontoh, ya, dicontoh sikap jujur itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, siswa atau kamu dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan artinya kamu melakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Baik itu ketika bersama teman, bersama orang tua, kepada guru, maka kamu harus bersikap jujur, ya, tidak boleh berbohong. Nah, kemudian sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah sedikit pengetahuan, ya, tentang sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jadi jujur itu tidak hanya dalam perkataan atau omongan, ya, atau bicara kita, ya, tetapi juga dalam perbuatan. Ya, apa yang kita lakukan itu juga harus dengan jujur, ya.
Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ini sejak kecil ya tidak pernah berdusta sekalipun, ya tidak pernah berkata dusta atau berkata bohong sekalipun, dan juga perbuatannya itu selalu mengedepankan kejujuran. Maka beliau itu mendapatkan gelar itu artinya julukan, ya sebutan, ya gelar atau sebutan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Apa? Sekali lagi, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya, ya, karena beliau itu sejak kecil ya tidak pernah berdusta ya atau berbohong, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal dengan sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita ya, atau mencontohkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar selalu bersikap jujur. Baik itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara apa? Dengan cara jujur kepada Allah, yaitu contohnya adalah dengan rajin beribadah. Kita mengaku sebagai seorang Islam, kita mengaku sebagai orang yang beriman atau percaya kepada Allah, maka kita harus jujur, yaitu dengan rajin beribadah. Kalau kita mengaku beriman tapi tidak mau beribadah, itu namanya tidak jujur, itu namanya dusta atau berbohong. Ya, jarang ngakune iman karo Gusti Allah, tapi orang gelem beribadah. Nah, itu berarti kan bohong, dusta. Kemudian, jujur kepada diri sendiri, ya. Ketika kita berbuat kesalahan, ya, ketika kita berbuat sesuatu yang melanggar, kita harus jujur kepada diri sendiri. Ya, oh iya, saya tadi berbuat seperti ini. Maka kalau kamu orang yang jujur, kamu mengakui kesalahan yang kamu lakukan, ya. Kamu mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu jujur kepada diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang tua, ya. Nah, kalau kamu jujur kepada orang tua, ya, contohnya apa? Ya, contohnya kamu perintahkan oleh orang tua untuk belajar, ya. Nah, kalau kamu melaksanakan, berarti kamu orang yang jujur. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan, kamu bilangnya, misalnya, Adi, kamu sudah belajar apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Nah, itu tandanya kamu berbohong. Itu tidak jujur. Ya, jadi kamu harus bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan semua orang. Ya, dan kepada semua orang kamu harus bersikap jujur, ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan kamu bisa memahami, ya. Jadi, kepada siapapun kamu harus mengedepankan atau mengutamakan sikap jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Nah, ya. Nah, di sini ada gambar anak-anak ini di sekolah, ya. Kira-kira ini lagi ngapain ini, ya? Tuh, gambarnya muter-muter, ya, seperti ini. Kenapa ini gambarnya, ya? Ya, di sini ada satu gambar, ada anak-anak sedang bermain lompat tali, ya. Ada 4 orang itu, ya. Ada Benny, ada Lisa, ada Ani, ada Evi, ya itu, ya, sedang bermain lompat tali. Nah, pada waktu istirahat itu kayaknya, ya, nggak mungkin ketika waktu masuk. Nah, itu pas waktu istirahat. Nah, ketika masuk tiba semuanya bubar, ya, semuanya bubar. Si Benny itu menemukan sesuatu itu di gambar yang 1.2, ya, menemukan sesuatu. Ternyata menemukan apa itu merah? Ya, uang, ya, sepertinya menemukan uang, ya. Kalau merah berarti uang berapa? 100.000, ya, banyak sekali, ya. Anak SD, ya,
uang sakunya 100.000 banyak sekali ya. Atau mungkin itu buat bayar buku atau bayar apa ya. Nah, kemudian ternyata Benny ini menyampaikan uang itu kepada ibu guru ya. Ternyata Benny tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri ya. Orang disaki ya, orang digawa balik tapi disampaikan kepada ibu guru. Nah, kemudian di gambar yang terakhir 1.4 ibu guru menyampaikan kepada siswa ya, menyampaikan kepada siswa tentang siapa yang kehilangan uang ya, siapa yang merasa kehilangan itu ya. Nah, dari sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Apa saja? Nah, ini ya. Pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kamu ambil pelajarannya dari gambar di atas adalah kita yang pertama, nomor 1, kita harus bersikap jujur dimanapun ya. Baik itu di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Kita harus bersikap jujur. Oh iya, sadar ya bahwa uang itu bukan milik kita. Jadi harus dikembalikan. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Karena uang itu bukan milik kamu, ya pasti itu ada yang punya, ya maka kita harus mengembalikan kepada yang berhak atau kepada yang punya ya. Pasti yang punya itu sedang mencari ya, makanya kita kembalikan. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita meskipun tidak ada orang yang tahu ya. Kalau kamu pernah menemukan uang ya, kamu jangan langsung diambil ya. Maksudnya diambil boleh tapi diumumkan ini punya siapa, ini punya siapa ya. Jangan langsung diambil disaking nggak tumbas jajan, nggak boleh ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu dengan sikap jujur hidup kita akan menjadi tenang. Insya Allah kalau kita sikapnya jujur ya, hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi nyaman karena tidak merasa bersalah. Kalau kamu misal tadi menemukan uang, ya, kamu sudah memakainya, ya, ternyata orangnya mencari, ya, dan kamu tahu kalau kamu yang sudah mengambil, ya, kamu sudah memakainya, pasti kamu akan diliputi dengan rasa tidak tenang, rasa was-was atau khawatir. Khawatir apa? Khawatir ketahuan, berarti kan tidak tenang ya. Nah, itu ya. Jadi ada 3 ya. Harus jujur dimanapun, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dengan sikap jujur, hidup kita akan menjadi tenang. Ya, sip. Nah, berarti sikap kamu bagaimana setelah mengetahui tadi sikap jujur Nabi Muhammad dan juga tentang hikmah dari cerita yang sudah Pak Guru sampaikan. Nah, sikap kamu berarti apa? Berarti kamu harus selalu berkata dan bersikap jujur ya. Harus selalu berkata dan bersikap jujur dimanapun ya, oke? Dan kepada siapapun. Nah, kenapa sih kita harus bersikap jujur ya? Kenapa sih ya? Emang kalau bohong nggak boleh? Ya nggak boleh ya. Nah, keuntungan bersikap jujur diantaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyayangi orang-orang yang jujur. Ya, orang yang jujur itu disayang oleh Allah. Yang kedua, disayangi oleh orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak suka dengan anak yang jujur. Pasti semuanya suka atau sayang. Ya, tidak mungkin orang tua sayang sama orang yang suka berbohong. Ya. Kemudian nomor 3, disukai oleh teman-teman dan orang di sekitarnya. Ya, kalau kita jadi orang yang jujur, pasti orang-orang di sekitar kita akan banyak yang suka. Ya, atau akan banyak orang yang menyukai kita. Nomor 4, orang yang jujur adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bersikap bohong atau dusta. Karena sikap dusta itu adalah termasuk sifatnya setan, ya kita.
Nah, kalau kita bersikap jujur, berarti kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Yang kelima manfaatnya yaitu hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, adem, ayem. Oke? Ya. Nah, sebelum eh, Pak Guru akhiri. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Anak Jujur ya, untuk supaya kamu nggak pusing ya, supaya kamu nggak mumet ya, pelajarannya online baik ya, sinyalnya angel ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita mari bernyanyi ya lagu Anak Jujur. Aku anak jujur. Nadanya atau iramanya itu lagu pelangi-pelangi. Lagu pelangi-pelangi sih seperti apa? Pelangi-pelangi. Nah, itu ya. Tapi ini diganti liriknya. Ya, coba Pak kamu dengarkan dulu ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Gimana? Sekali lagi, oke. Ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan sifat jujur atau sikap jujurnya ya. Kemudian jadi anak jujur itu pasti beruntung, insya Allah pasti beruntung ya. Nah, oh iya ya, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan ya, bukan hanya dilihat tapi dikerjakan ya, nanti disalin di buku tulis ya. Nah, ini termasuk tadi materinya dari pertama itu ditulis, nanti disalin di buku tulis ini, kemudian ini tugasnya dikerjakan. Nah, nanti ini tugasnya yang dikumpulkan ke Pak Guru. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oh iya, ada 6 ya. Ada 6 ternyata bukan 10 ya. Jangan banyak-banyak, nanti tambah mumet ya. Ada 6 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Kalau tidak tahu boleh nanti tanya sama orang tua ya, tapi tidak boleh dikerjakan ya. Tanya boleh ya, kalau bingung ya, tapi tidak boleh dikerjakan. Manyong kesel arep bubu disit dikerjakna ya mak aku arep dolan disit karo batire engko tugasnya dikerjakna ya mak. Oh nggak boleh, harus dikerjakan sendiri ya, harus dikerjakan sendiri. Latihan jujur. Nah, kalau kamu mengerjakan sendiri itu tandanya kamu jujur kepada Pak Guru. Tapi kalau kamu tugasnya itu dikerjakan sama ibunya, bapaknya, berarti kamu kurang jujur atau tidak jujur. Kamu mengerjakan sendiri ya, nulis sendiri ya. Kalau tidak tahu tanya boleh, tapi kamu harus menulis sendiri ya. Oke? Siap? Sip. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kamu bisa memahami ya, eh, apa itu sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kamu bisa meneladani sikap jujur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.